Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota di kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farid Zaki Muzaffar, ada Vina Asadila, ada Erika Damayanti, dan ada Kotia. Yang pertama yaitu tren dalam praktik pemasaran. Dalam praktik pemasaran ada beberapa tren yang digunakan. Yang pertama itu ada rekayasa ulang, yang kedua ada outsourcing atau alih daya, yang ketiga penetapan tolak ukur, 4 kemitraan dengan pemasok, 5 bermitra dengan pelanggan, 6 melakukan merger, 7 melakukan globalisasi. Nah, tren-tren yang ada dalam praktik pemasaran ini digunakan untuk menunjang strategi pemasaran yang dilakukan gitu. Terus yang kedua, ada mengelola departemen pemasaran. Nah, dalam departemen pemasaran itu ada tingkatan yang paling atas, yaitu wakil presiden pemasaran atau CMO, Chief Marketing Organizer. Nah, yang pertama itu ada manajer penjualan, di bawahnya wakil presiden pemasaran. Terus ada manajer riset pemasaran, ada manajer produk baru, manajer administrasi pemasaran, dan manajer iklan atau promosi penjualan. Dan setiap manajer ini mempunyai job desk dan tugasnya masing-masing, dan mereka berfokus pada apa yang mereka kerjakan untuk menunjang proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jenis organisasi pemasaran. Yang pertama tuh ada organisasi fungsional. Nah, bentuk organisasi ini yang paling umum. Pusat utamanya ada di wakil presiden pemasaran sebagai koordinator kegiatannya. Terus ada organisasi geografis. Ini menggunakan pendekatan spesialis pasar area, mulai dari lingkup regional lokal atau daerah sampai nasional, sampai ke antar negara. Terus ada organisasi manajemen produk atau merek. Nah, ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi beragam produk dan merek. Terus selanjutnya ada organisasi manajemen pasar. Organisasi yang berfokus pada berbagai pasar ini mengembangkan rencana jangka panjang terhadap lingkup pasar mereka. Yang terakhir itu ada organisasi manajemen matriks. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar ini digunakan biasanya pada perusahaan multiproduk atau multipasar. Nah, tugas manajer merek itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan dukungan produk antara tenaga penjualan dan distributor. Jadi antara tenaga penjualan dan distributor itu saling mensupport satu sama lain karena mereka saling berkaitan untuk sampai ke konsumen. Terus yang kedua, mengadakan perbaikan produk secara berkesinambungan. Nah, ini penting untuk dilakukan oleh perusahaan, terutama pada manajer merek, karena dengan melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap produk yang dijual, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut dan memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Terus yang ketiga ada mengembangkan strategi dan kompetitif untuk produk. Nah, ini juga penting karena ketika kita memiliki sebuah perusahaan itu akan memiliki banyak kompetisi atau kompetitor di antara industri bisnis kita. Nah, itu harus dikembangkan strateginya agar lebih mantap lagi strateginya. Terus yang keempat ada menyiapkan rencana pemasaran. Yang terakhir bekerja sama dengan agensi iklan dan pengadaan barang. Selanjutnya yaitu hubungan dengan departemen lain. Nah, semua departemen itu harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Jadi bukan hanya satu departemen saja yang memikirkan kepuasan dari pelanggan, namun semua departemen itu harus saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Nah, terus yang selanjutnya, wakil presiden itu memiliki 2 tugas, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan, dan yang kedua, mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemasaran bertanggung jawab sosial. Pemasaran internal yang efektif harus disesuaikan dengan kepekaan etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Pada tahun 1776, Adam Smith berkata, "Saya tidak pernah mengetahui hal-hal baik yang dilakukan oleh mereka yang mengaku berdagang demi kebaikan masyarakat." Menurut ekonom legendaris Milton Friedman, inisiatif sosial ini bersifat subversif secara fundamental. Namun, di samping itu, manfaat bagi perusahaan secara sosial adalah dapat menarik karyawan, atensi pelanggan, dan penilaian yang baik dari berbagai pihak. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial korporat. Yang pertama yaitu ada perilaku legal. Organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan. Yang kedua ada perilaku etis. Perusahaan harus menerapkan dan menyebarkan kode etik tertulis, membangun tradisi perilaku etis perusahaan, dan membuat orang bertanggung jawab penuh untuk mempelajari panduan etika dan hukum. Yang terakhir ada perilaku tanggung jawab sosial. Pemasar individual harus mempraktikkan kesadaran sosial dalam kesepakatan khusus dengan pelanggan dan pemegang kepentingan. Selanjutnya ada model bisnis yang bertanggung jawab sosial. Masa depan mempunyai banyak peluang. Kemajuan teknologi tentu akan mengubah dunia. Perusahaan yang melakukan inovasi solusi dan nilai dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial merupakan perusahaan yang paling mungkin berhasil. Selanjutnya ada pemasaran terkait gerakan amal. Pemasaran terkait gerakan amal atau cost-related marketing menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Program pemasaran terkait gerakan amal yang berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, membangun ikatan konsumen yang kuat, serta meningkatkan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya ada pemasaran sosial. Beberapa keberhasilan dari pemasaran sosial. Yang pertama ada Uganda. Pemasar sosial mendirikan stand di pasar di mana para ibu rumah tangga Uganda dapat membeli alat kontrasepsi dengan harga terjangkau. Yang kedua ada Honduras. Terapi rehidrasi oral di Honduras secara signifikan mengurangi tingkat kematian yang disebabkan oleh diare pada anak balita. Selanjutnya ada implementasi pemasaran. Proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan pemasaran yang bagus. Yang pertama ada perusahaan memilih pasar sasaran yang dimana perusahaan memiliki keunggulan superior. Yang kedua ada hampir seluruh karyawan dan departemen perusahaan berorientasi pada pelanggan dan pasar. Dan yang ketiga ada hubungan kerja yang baik antara pemasar, R&D, dan manufaktur. Selanjutnya ada evaluasi dan kendali. Yang pertama ada kendali rencana tahunan. Kendali rencana tahunan memastikan perusahaan mencapai tujuan penjualan, laba, dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Yang kedua ada kendali profitabilitas. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari analisis finansial yang lebih dalam dan harus mengukur profitabilitas produk, wilayah, kelompok pelanggan, segmen, saluran dagang, dan ukuran pesanan. Yang selanjutnya ada kendali efisiensi. Beberapa perusahaan telah menetapkan posisi controller pemasaran untuk bekerja di luar kantor. Controller tetap mengkhususkan diri untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Yang terakhir ada kendali strategis. Setiap perusahaan harus menilai kembali pendekatan strategisnya secara berkala terhadap pasar dengan audit pemasaran yang baik. Jenis kendali yang sudah dibacakan tersebut adalah jenis kendali pemasaran yang dibutuhkan. Selanjutnya ada analisis penjualan.
Analisis penjualan atau sales analysis mengukur dan mengevaluasi penjualan aktual dalam hubungannya dengan tujuan. Ada dua alat khusus membuatnya berhasil. Yang pertama, ada analisis varians penjualan atau sales variance analysis, mengukur kontribusi relatif berbagai faktor terhadap kesenjangan dalam kinerja penjualan. Yang kedua, ada analisis penjualan mikro atau micro sales analysis, mengamati produk, wilayah, dan berbagai hal khusus yang gagal menghasilkan penjualan yang diharapkan. Analisis pangsa pasar. Penjualan perusahaan tidak mengungkapkan seberapa baik kinerja perusahaan relatif terhadap para pesaingnya. Nah, untuk tujuan ini, maka para manajemen harus menelusuri pangsa pasarnya melalui satu dari 3 cara. Yang pertama, pangsa pasar terlayani atau served market share adalah penjualan sebagai presentasi total penjualan terhadap pasar. Yang kedua, pasar terlayani atau served market yang merupakan semua pembeli yang mampu dan bersedia membeli produk, dan pangsa pasar terlayani ini selalu lebih besar daripada keseluruhan pangsa pasar. Nah, bisa dikatakan bahwa perusahaan dapat menangkap 100% pasar terlayaninya, tetapi hanya mempunyai pangsa yang relatif kecil dari total pasar. Dan yang ketiga yaitu ada pangsa pasar relatif atau relative market share, yang merupakan pangsa pasar dalam hubungannya dengan pesaing terbesar, di mana pangsa ini di atas 100% mengidentifikasi pemimpin pasar. Pangsa pasar relatif yang benar-benar 100% berarti perusahaan menjadi pemimpin besar. Di sini terdapat peningkatan pangsa pasar relatif, berarti perusahaan mengalahkan pesaing terkemukanya. Terdapat beberapa kualifikasi analisis pangsa pasar. Yang pertama, asumsi bahwa kekuatan luar mempengaruhi semua perusahaan dengan cara yang sama seringkali tidak benar. Yang kedua, analisis bahwa kinerja perusahaan harus dinilai terhadap rata-rata kinerja semua perusahaan tidak selalu berlaku. Di sini terdapat kinerja perusahaan paling baik dinilai terhadap pesaing terdekatnya. Yang ketiga, jika sebuah perusahaan baru memasuki industri, semua pangsa pasar perusahaan lama mungkin akan turun. Penurunan pangsa pasar mungkin bukan berarti kinerja perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain, tetapi penurunan pangsa pasar itu tergantung pada tingkat sampai di mana perusahaan baru mengambil pasar khususnya perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kadang-kadang penurunan pangsa pasar direkayasa secara sengaja untuk meningkatkan laba. Misalnya, manajemen mungkin membuang pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu pangsa pasar dapat berfluktuasi untuk banyak alasan kecil. Misalnya, pangsa pasar dapat dipengaruhi oleh apakah penjualan besar pada hari-hari terakhir dalam 1 bulan atau pada bulan awal bulan berikutnya. Tidak semua perubahan pangsa pasar mempunyai signifikasi pemasaran. Terdapat 4 komponen menganalisis pergerakan pangsa pasar. Di sini ada cara yang bermanfaat untuk menganalisis pergerakan pangsa pasar yang didasarkan atas 4 komponen, yaitu penetrasi pelanggan, loyalitas pelanggan, selektivitas pelanggan, dan selektivitas harga, di mana perkalian antara keempatnya itu akan menghasilkan keseluruhan pangsa pasar, di mana penetrasi pelanggan merupakan persentasi semua pelanggan yang membeli dari perusahaan, sedangkan loyalitas pelanggan yaitu pembelian dari perusahaan oleh pelanggannya sebagai presentasi total pembelian mereka dari semua pemasok produk yang sama. Selanjutnya ada selektivitas pelanggan, yaitu ukuran rata-rata pembelian pelanggan dari perusahaan sebagai presentasi ukuran rata-rata pembelian pelanggan dari rata-rata perusahaan. Dan yang terakhir yaitu selektivitas harga, yaitu harga rata-rata yang dikenakan oleh perusahaan sebagai presentasi harga rata-rata yang dikenakan oleh semua perusahaan.
Analisis beban pemasaran terhadap penjualan. Kendali rencana tahunan harus memastikan bahwa perusahaan tidak berbelanja secara berlebihan untuk mencapai tujuan penjualannya. Rasio kunci untuk mengamatinya adalah beban pemasaran terhadap penjualan. Analisis keuangan. Pemasaran harus menganalisis rasio beban terhadap penjualan dalam keseluruhan kerangka kerja keuangan untuk menentukan bagaimana dan di mana perusahaan menghasilkan uang. Mereka dapat dan semakin banyak menggunakan analisis keuangan untuk menemukan strategi menguntungkan di luar membangun penjualan. Manajemen menggunakan analisis keuangan ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian nilai bersih perusahaan, di mana tingkat pengembalian atas nilai bersih adalah hasil dua rasio, tingkat pengembalian atas aset perusahaan dan leverage keuangannya. Nah, untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas nilai bersihnya, perusahaan harus meningkatkan rasio laba bersih terhadap asetnya, atau meningkatkan rasio aset terhadap nilai bersih. Perusahaan harus menganalisis komposisi asetnya, seperti kas, piutang, persediaan, serta pabrik dan peralatan, dan melihat apakah perusahaan dapat meningkatkan manajemen asetnya. Nah, tingkat pengembalian aset adalah hasil dari dua rasio, margin laba dan perputaran aset. Eksekutif pemasaran dapat berusaha meningkatkan kinerja dalam dua cara. Yang pertama yaitu meningkatkan margin laba dengan meningkatkan penjualan atau memotong biaya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perputaran aset dengan meningkatkan penjualan atau mengurangi aset seperti persediaan dan piutang yang ditahan terhadap tingkat penjualan tertentu. Kendali profitabilitas. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari analisis finansial yang lebih dalam dan harus mengukur profitabilitas produk, wilayah, kelompok pelanggan, segmen, saluran dagang, dan ukuran pesanan. Informasi ini dapat membantu para manajemen dalam menentukan apakah mereka akan melakukan ekspansi, mengurangi, atau bahkan mengeliminasi semua produk atau kegiatan pemasaran. Di sini terdapat 3 langkah dalam menganalisis profitabilitas pemasaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beban fungsional. Di sini itu mengukur berapa banyak setiap pengeluaran yang timbul dalam setiap kegiatan yang akan dibebankan kembali untuk penggunaan fungsional persediaan. Langkah kedua yaitu membebankan beban fungsional untuk entitas pemasaran. Itu mengukur seberapa besar beban fungsional yang diasosiasikan dengan penjualan melalui setiap jenis saluran. Dan langkah ketiga yaitu menyiapkan laporan laba rugi untuk setiap entitas pemasaran. Selanjutnya yaitu menentukan tindakan korektif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya, sampai di mana pembeli melakukan pembelian berdasarkan jenis gerai eceran versus merek. Yang kedua, apa tren yang berlangsung dengan memperhatikan arti penting ketiga saluran. Nah, yang ketiga, seberapa baik strategi pemasaran perusahaan yang diarahkan pada 3 saluran. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka manajemen pemasar dapat mengevaluasi 5 alternatif. Yang pertama, yaitu menentukan harga khusus untuk pelanggan pesanan yang lebih kecil. Yang kedua, memberikan lebih banyak bantuan promosional kepada toko peralatan berkebun. Dan yang ketiga, itu mengurangi jumlah kunjungan penjualan dan iklan bagi toko. Nah, yang keempat, itu tidak mengabaikan semua saluran secara keseluruhan, tetapi hanya unit eceran terlemah di setiap saluran. Dan yang terakhir, itu tidak selalu melakukan apapun. Sedangkan, kalau dilihat secara umum, analisis profitabilitas pemasaran mengindikasikan profitabilitas relatif dari berbagai saluran, produk, wilayah, atau entitas pemasaran lain.
Analisis ini tidak membuktikan bahwa tindakan terbaik adalah meninggalkan entitas pemasaran yang tidak menguntungkan atau bahkan menangkap pergerakan laba yang mungkin terjadi jika entitas pemasaran marginal ini ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah kalkulasi biaya langsung versus biaya penuh. Yang pertama, biaya langsung. Kita dapat mengarahkan biaya langsung ke entitas pemasaran yang tepat secara langsung. Komisi penjualan adalah biaya langsung dalam analisis profitabilitas wilayah penjualan, wiraniaga atau pelanggan. Pengeluaran iklan adalah biaya langsung dalam analisis profitabilitas produk dengan memperhatikan bahwa setiap iklan hanya mempromosikan satu produk. Biaya langsung lain untuk tujuan khusus adalah beban gaji dan perjalanan tenaga penjualan. Yang kedua, biaya bersama yang dapat dilacak. Kita hanya dapat membebankan biaya bersama yang dapat dilacak secara tidak langsung, tetapi dengan bisnis yang dapat diterima kepada entitas pemasaran. Dalam contoh ini, kita menganalisis biaya sewa dengan cara ini. Yang ketiga, biaya bersama yang tidak dapat dilacak. Biaya bersama yang dialokasikan untuk entitas pemasaran yang benar-benar sembarangan adalah biaya bersama yang tidak dapat dilacak. Pengalokasian beban citra korporat dengan cara yang sama untuk sesuai produk akan bersifat sembarangan karena semua produk tidak mempunyai manfaat yang sama. Contohnya adalah gaji manajemen puncak, pajak, bunga, dan biaya overhead lainnya. Selanjutnya adalah kelemahan kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya memiliki 3 kelemahan utama. Yang pertama, profitabilitas relatif berbagai entitas pemasaran dapat berubah secara radikal ketika kita mengganti salah satu kemungkinan cara untuk mengalokasikan biaya bersama yang tidak dapat dilacak oleh orang lain. Yang kedua, kesembarangan penentuan bisnis alokasi menurunkan moral manajer yang merasa kinerja mereka dinilai secara negatif. Dan yang ketiga, memasukkan biaya bersama tidak dapat dilacak dalam memperlemah usaha pada pengendalian biaya real. Selanjutnya, kendali efisiensi. Dalam menilai efisiensi saluran, manajemen harus mencari keekonomisan distribusi dalam pengendalian persediaan, lokasi gedung, dan mode transportasi. Manajemen harus melacak ukuran-ukuran seperti biaya logistik sebagai presentasi penjualan, presentasi pesanan yang diisi dengan benar, presentasi pengiriman tepat waktu, dan jumlah kesalahan tagihan. Kendali strategis. Setiap perusahaan harus menilai kembali pendekatan strategisnya secara berkala terhadap pasar dengan audit pemasaran yang baik. Perusahaan juga dapat melaksanakan tinjauan kesempurnaan pemasaran dan tinjauan tanggung jawab sosial atau etis. Selanjutnya, audit pemasaran atau marketing audit adalah pemeriksaan komprehensif, sistematis, independen, dan berkala dari lingkungan tujuan strategi dan kegiatan pemasaran unit bisnis atau perusahaan dengan pandangan untuk menentukan wilayah masalah dan peluang serta merekomendasikan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Terdapat 4 karakteristik audit pemasaran. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua sistematik, yang ketiga independen, dan yang keempat periodik. Selanjutnya ada masa depan pemasaran. Manajemen puncak menyadari bahwa pemasaran masa lalu sangat membuang waktu dan menuntut akuntabilitas lebih. Catatan pemasaran, kelemahan pemasaran utama, merangkum defisiensi utama perusahaan dalam pemasaran dan cara menemukan serta memperbaikinya. Kedepan, pemasaran harus holistik dan tidak terlalu bersifat departemen. Pemasar harus mencapai pengaruh yang lebih besar dalam perusahaan jika mereka menjadi arsitek utama strategi bisnis. Yang pertama, menciptakan ide-ide baru. Yang kedua, mengejar pandangan pelanggan dan memperlakukan pelanggan secara berbeda tetapi tepat. Yang ketiga, membangun merek melalui kinerja, tidak sekedar promosi. Dan yang keempat, masuk dalam dunia elektronik dan memenangkannya. Untuk mencapai tantangan ini dan menjadi holistik sejati, pemasar memerlukan sejumlah keahlian baru dan kompetensi di bidang-bidang seperti manajemen hubungan pelanggan atau CRM, manajemen hubungan mitra atau PRM, pemasaran database dan penggalian data, manajemen pusat kontak dan telemarketing, pemasaran hubungan masyarakat termasuk pemasaran acara dan sponsor, manajemen pembangunan merek dan aset merek, dan pemasaran pengalaman.
komunikasi pemasaran terintegrasi, dan yang terakhir, analisis profitabilitas berdasarkan segmen, pelanggan, dan saluran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.